Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Jidan Fadilah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas minggu 5 saya, yaitu mengenai implementasi fungsi. Di mana tugas ini dikerjakan berdasarkan NIM, di mana NIM saya itu adalah NIM ganjil. Jadi di sini saya membuat interface awal game yang telah dibuat pada additional file, di mana user perlu memilih game apa yang dimainkan. Jika sudah selesai, perlu kembali ke menu awal. Di menu awal ada pilihan untuk mematikan aplikasi game. Nah, jadi di sini saya menggunakan source code yang telah ada, kemudian saya memodifikasinya. Baik, langsung saja kita ke codingannya. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, jadi pada line 1 sampai dengan line 71, di sini saya menggunakan codingan default yang telah diberikan. Jadi di sini saya hanya mengerjakan dari line 73 sampai dengan 91. Nah, langsung saja kita jelaskan algoritma dari codingan ini. Nah, jadi pertama-tama di sini pada line 3 dan line 4 kita mengimport function randin dan function choice dari modul random. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam function seperti function tebak angka, function interface game, function tebakan kom, terus function engine suite dan function suite. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai function yang pertama, yaitu function tebak angka. Nah, jadi di sini function yang pertama, tebak angka, merupakan function untuk game yang pertama, yaitu tebak angka. Nah, jadi di sini menggunakan parameter max. Variabel yang digunakan itu adalah variabel x, di mana adalah variabel randin. Kemudian kita memasukkan variabel untuk tebakan user. Nah, kemudian selanjutnya adalah perulangan. Nah, di mana pada perulangan ini jika tebakan user tidak sama dengan x, maka tebakan user adalah bla 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 seperti ini. Nah, jadi di sini tebakan user sama dengan int input, di mana kita diminta untuk memasukkan nilai dari 1 sampai max, di mana max ini adalah nilai yang akan kita inputkan. Seperti jika misalnya kita menginputkan 5, maka nilai yang kita inputkan itu sebanyak 5. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada if tebakan user kurang dari x, di mana x-nya tadi adalah nilai yang kita masukkan sebelumnya. Nah, jika nilainya itu kurang dari nilai awal, maka dia akan keluar output-an seperti ini, nilai tebakan Anda lebih kecil dari angka kami. Selanjutnya untuk if yang kedua, jika tebakan user itu lebih dari x, maka nilai tebakan Anda lebih besar dari angka kami. Kemudian kita kembali ke true kemudian x. Nah, selanjutnya ada function interface game, di mana di sini merupakan interface untuk tebak angka. Pada line yang ini itu memberikan outputan yang menjelaskan kalau misalnya ini adalah bagian dari tebak angka. Selanjutnya kita menuliskan nilai variabel yang merupakan integer dan memasukkan inputan secara manual. Kemudian di sini ada penjelasan, masukkan jumlah maksimum bilangan yang akan ditebak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika kita menginputkan 5, maka nilai yang akan keluar adalah 5. Nah, kemudian jika kita setelah menginputkan pada bagian ini, maka dia akan menuliskan mulai. Kemudian di sini ada variabel hasil untuk hasil dan variabel n untuk nilai dari function tebak angka. Nah, kemudian jika menggunakan if dan hasil, jika hasilnya itu sama,
maka akan menuliskan outputan seperti ini, "Hore, selamat, tebakan Anda sama dengan kami." Kemudian di sini adalah outputan dari komputer ini. Nah, selanjutnya untuk function selanjutnya, itu ada function tebakan komputer, di mana ini merupakan function untuk game yang kedua, yaitu tebakan komputer. Di mana di sini ada beberapa variabel yang digunakan seperti feedback, low, high, dan X. Nah, di sini kita menggunakan low, di mana nilai low itu adalah 0, kemudian high, yaitu merupakan nilai maksimal. Kemudian di sini ada perulangan, di mana jika feedback itu tidak sama dengan T, maka dia akan mengeksekusi program yang bagian sini. Nah, jika feedback itu kita menginputkan, jadi jika tebakan komputer adalah sekian dari inputan sebelumnya, maka akan tertulis masukan B jika lebih besar, masukan K jika lebih kecil, dan masukan T jika tepat. Nah, jadi kalau misalnya tebakan komputernya itu adalah 30. Nah, kemudian nilainya itu benar, maka kita diminta untuk memasukkan B, K, atau T pada pilihannya. Nah, kemudian setelah kita memasukkan inputan yang kita tulis, maka di sini ada if, di mana jika feedback yang kita tuliskan itu K, maka nilai low-nya itu adalah nilai X ditambah 1. Kemudian jika feedback yang inputan yang kita masukkan itu adalah B, maka kita gunakan di sini variabel high adalah sama dengan X kurang dari 1. Nah, jika yang kita masukkan itu bukan K atau bukan B, maka yang keluar adalah outputan hanya menerima input T, K, ataupun B. Nah, jika ketiga if ini telah selesai dan program dari tebakan komputer ini selesai, maka dia akan keluar outputan hore komputer menebak angka dengan benar, yaitu pada bagian ini akan keluar nilai yang diinput sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan function selanjutnya adalah engine switch, di mana di sini merupakan function yang menjelaskan bagaimana game switch itu bekerja. Jadi di sini hanya menggunakan dua if. Jadi jika pemain sama dengan J dan komputer T, or pemain sama dengan T dan komputer sama dengan K, atau pemain sama dengan K atau komputer J adalah benar. Nah, jadi maksud di sini adalah inputannya. Jika di mana di sini untuk J, T, dan K itu memiliki makna tersendiri. Seperti J adalah jempol, T adalah telunjuk, dan K adalah kelingking. Jadi algoritmanya sama seperti switch biasa. Jadi jika kita pemain atau inputan kita adalah J yang mana jempol, dan komputer menginputkan T telunjuk, di mana kan pada permainan switch yang sebenarnya itu jika jempol ketemu dengan telunjuk, maka jempol yang akan menang. Nah, jadi pada bagian ini, jika pemain adalah jempol dan komputer adalah T, maka dia adalah benar. Nah, dan sebaliknya, jika kita menginputkan T atau telunjuk dan komputer menginputkan J atau jempol, maka return-nya adalah false. Jadi pada bagian function ini hanya menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana cara tebakan switch itu bekerja. Kemudian saya jelaskan mengenai function switch. Nah, jadi function ini merupakan interface dari game switch sebelumnya. Jadi di sini ada variabel list switch, di mana ini sudah dijelaskan kalau misalnya list switch itu cuma ada 3, yaitu J untuk jempol, T untuk telunjuk, dan K untuk kelingking. Kemudian ada variabel selanjutnya adalah pilihan komputer,
di mana komputer akan memilih secara random menggunakan function choice. Adapun pilihan yang dipilih oleh komputer itu ada pada variabel list with di atas. Jadi, komputer akan memilih secara acak pilihan yang akan dia pilih. Nah, pada selanjutnya, variabel selanjutnya itu adalah pilihan user, di mana kita menginputkan secara manual pilihan yang akan kita gunakan. Jadi seperti di sini ada inputkan J untuk jari jempol, inputkan T untuk jari telunjuk, dan inputkan K untuk jari kelingking. Nah, kemudian jika kita telah menginputkan, maka di sini ada if kondisi di mana jika kita memasukkan K atau memasukkan T atau J dan komputer itu tidak sama dengan pilihan kita, maka dia akan menjalankan kondisi seperti ini. Nah, jika kondisinya seperti misal kita menginputkan J dan komputer menginputkan T, maka hasil yang keluar adalah ini Anda menang karena komputer memilih pilihan dia. Nah, jadi di bagian sini akan muncul pilihan dari komputer tersebut. Namun, jika sebaliknya, jika kita memilih T dan komputer memilih J, di mana komputer adalah yang menang, maka outputan yang keluar adalah Anda kalah karena memilih bla 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 bla, di mana outputannya akan tertera di bagian sini. Selanjutnya, untuk perkondisian selanjutnya, jika pilihan user atau pilihan kita itu sama dengan pilihan komputer, seperti misal kita menginputkan J dan komputer menginputkan J, maka outputan yang keluar adalah Anda imbang karena komputer juga memilih hasil outputan yang keluar di sini. Nah, kemudian jika kita salah menginputkan, seperti misal kita menginputkan P, di mana pada variabel list with kita hanya mendeskripsikan variabel yang digunakan adalah J, T, dan K. Jadi karena salah input dia akan keluar outputan seperti ini, Anda salah input. Kemudian pada bagian 73 dan sampai dengan 91 ini merupakan interface awal dari game sebelumnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan looping, di mana jika loopingnya benar, maka dia akan terus mengulang, dan jika loopingnya salah, maka dia akan berhenti. Nah, jadi di sini saya menuliskan aplikasi game, kemudian diminta untuk pilih salah satu, kemudian saya jelaskan itu ada game tebak angka, game tebakan komputer, game suite, dan pilihan untuk keluar dari aplikasi. Nah, kemudian di sini saya menggunakan variabel selection, di mana variabel ini berfungsi untuk masukkan pilihan kita, di mana di sini menginputkan secara manual, kemudian ada outputan atau tulisan masukkan pilihan Anda, yang mana di sini hanya berfungsi pada nilai 1 sampai dengan 4. Baik, di sini ada kondisi if jika pilihan yang kita inputkan adalah 1, maka dia akan memanggil dan memprint function dari interface game. Adapun function interface game adalah function untuk tebak angka. Selanjutnya, untuk bagian ellipse jika kondisinya itu yang kita masukkan adalah 2, maka dia akan memanggil fungsi tebakan komputer untuk game tebakan komputer. Nah, selanjutnya, jika kondisi atau inputan yang kita masukkan adalah 3, maka function yang akan dia panggil adalah function suite, di mana function suite ini adalah untuk permainan suite. Nah, kemudian jika inputan yang masuk itu 4 atau yang lainnya, maka di situ akan keluar outputan terima kasih. Seperti itu. Terima kasih di sini juga bermaksud untuk keluar dari aplikasi game ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita coba saja langsung menjalankan program ini. Jadi kita langsung
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan algoritma dari saya. Selanjutnya adalah mencoba game dari, codingan ini. Langsung saja kita run pada terminal. Nah, di sini akan keluar, eee eee, aplikasi game pilihannya, kemudian kita disuruh pilih salah satu, di mana di sini saya akan mencoba untuk, tebak angka. Nah, di sini diminta untuk memasukkan jumlah maksimum bilangan yang akan ditebak. Jadi sini saya akan memasukkan 5 inputan, kemudian di sini diminta masukkan nilai 1 sampai dengan 5. Nilai pertama saya coba adalah 10. Nah, kemudian di sini akan keluar nilai tebakan Anda lebih besar dari angka kami. Nah, berarti komputer menebak nilai kurang dari 10. Kita coba misal kita input nilai 1. Nah, di sini, karena kita menginputkan 1 dan komputer, memilih 1, maka akan keluar inputan "Hore, selamat tebakan Anda sama dengan kami," yaitu 1. Kemudian setelah dia keluar inputan ini, maka dia akan kembali lagi ke interface awal. Mungkin, saya akan mencoba permainan selanjutnya yaitu Sweet. Nah, jadi di sini, kita diminta untuk memasukkan inputan J untuk jari jempol, T untuk jari telunjuk, dan K untuk jari kelingking. Di mana di sini saya ingin mencoba untuk menggunakan K adalah jari kelingking. Nah, di sini akan, melakukan jadi si codingan ini akan memproses inputan yang kita masukkan dan melakukan perkondisian ini. Nah, tadi karena saya menginputkan K dan komputer itu menginputkan J, maka kondisi yang digunakan adalah, ini, jika kita input K dan komputer itu J, maka nilainya adalah true, di mana adalah benar. Jadi di sini dia akan mengeluarkan keluaran Anda menang karena komputer memilih J. Nah, kemudian jika kita ingin keluar aplikasi, kita klik saja 4, kemudian kita enter, maka dia akan keluar dari, aplikasi ini. Terima kasih. Nah, mungkin, cukup sekian presentasi dari saya. Salah kurang mohon maaf. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.